kecil ya, ada layarnya, ada keyboardnya. Bahkan HP kalian yang suka kalian pakai setiap hari juga ada layarnya, ada keyboardnya. Sudah hampir mirip dengan komputer. Padahal zaman dulu ketika komputer itu baru ditemukan, wah besarnya itu lebih gede dari satu ruangan kelas kita. Itu teh hanya buat melakukan perhitungan, misalnya 1 tambah 2 sama dengan sekian. Itu teh komputernya besar. Pertama kali diciptakan oleh manusia. Alat kenapa disebut komputer? Karena berasal dari bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Jadi pertamanya mah cuma buat dipakai berhitung. Ya. Kalau sekarang sudah seiring dengan kemajuan zaman, manusia semakin maju lagi dalam inovasi komputer dan semakin canggihlah komputer kita saat ini. Ya. Nah, mari kita mensimulasikan bagaimana komputer itu tercipta dari hal-hal yang sederhana sehingga menjadi serumit sekarang. Ya. Mari kita belajar untuk berpikir secara komputasional. Nah, anggaplah ibu misalnya ya sebuah komputer yang harus kalian program ya, yang harus diprogram manusia supaya mau dan bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Ya, misalnya begini. Misalnya sekarang ibu ini anggaplah ibu ini komputer berbentuk manusia ya, atau robot lah, katakanlah robot ya. Robot kalau tidak disuruh kan tidak tahu apa-apa ya, harus diperintah. Nah, coba perintah ibu. Sekarang posisi ibu ada di sini. Perintah coba ibu supaya ibu teh ada di depan. Sekarang ibu ada di depan Vanessa ya. Bagaimana caranya memerintah robot ibu supaya ibu ada di depan Elsa? Yuk, coba perintah. Maju. Maju jalan. Terus. Nah, ulangi perintahnya ya. Perintahnya harus lengkap. Maju. Stop. Oh ya, jadi barusan ada berapa perintah berarti? 2. Ada 2 perintah, yang satu untuk maju, yang satu untuk stop. Ya. Bisakah 2 perintah itu kita singkat menjadi 1 perintah? Bisa. Maju terus diam. Oke, bagus. Stop. Masa coba ya, maju terus diam. Maju, diam. Sampai nggak ke depan Elsa? Gimana caranya biar 1 perintah tapi pas ke depan Elsa? Sampai ke depan Elsa. Maju 3 langkah. Terus berhenti. Kemudian berhenti. Kita coba ya program yang barunya ya. 1, 2, 3. Stop. Betul. Tepuk tangan. Maju 3 langkah lalu berhenti. Nah, jadi seperti itulah komputer pada saat pertama diprogram, ya dimasukkan perintah-perintah sehingga bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Nah, perintah-perintah yang berurutan seperti itu kita sebut sebagai algoritma. Pernah dengar nggak algoritma? Ada yang pernah dengar kata-kata algoritma? Baru ini mendengar. Ya, mari kita kenalkan yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah sistematis. Tahu artinya sistematis? Berurutan. Ya, langkah-langkah berurutan atau langkah-langkah sistematis untuk atau dalam melakukan sesuatu. Mungkin istilahnya mah baru, tapi pada hakikatnya pasti pernah kalian lakukan dalam hidup ya.
misalnya nih, ketika kalian mau berangkat ke sekolah, coba algoritmanya apa? Apa langkah-langkah yang kalian lakukan sehingga dari rumah sampai ke sekolah? Pertama, mungkin ada yang sarapan dulu, mandi dulu. Coba ulang dari bangun tidur sampai mau berangkat ke sekolah, coba. Tidur, terus mandi, sholat, ada yang bilang pakai baju ya, tadi habis mandi langsung nggak pakai dulu baju. Jadi harusnya gimana? Bangun tidur, mandi, pakai handuk, seperti itulah algoritma. Coba algoritma dalam kalian suka bikin apa ya kalau di rumah yang bisa bikin sendiri apa? Gelas. Meser. Oh iya sob. Bagaimana algoritma untuk membuat satu gelas teh manis? Ada gelas. Satu orang yang berani. Satu orang. Ada azam ya daripada beli manis. Suka minum teh manis. Bawa dulu gelasnya, terus gelasnya masih kosong. Terus lanjut masukkan apa dulu? Gula. Terus pakai teh. Siapkan dulu sendoknya. Cek pakai apa? Belum ada sendok ya. Pakai sendok nih. China tuh cara. Siapkan. China ada air panas ya, dari mana air panasnya betul. Nah, jadi algoritma ini mengajarkan kita sebelum terjadi sesuatu apa dulu yang harus ada. Ya, jadi dengan belajar berpikir komputasional ini nanti akan membuat hidup kita menjadi lebih teratur. Karena setelah kita akan berpikir jika ingin menghasilkan sesuatu A misalnya, sebelum itu harus menyiapkan apa dulu gitu ya, supaya yang kita inginkan tercapai. Oke. Nah, sekarang kita pakai simulasi algoritma dalam hal membuat program ya. Barangkali di sini ada yang pernah gitu ya memakai aplikasi di HP atau di komputer dalam bentuk game misalnya ya, atau WhatsApp ya, TikTok ya, Instagram. Nah, semua itu adalah aplikasi-aplikasi yang dibangun dengan suatu algoritma dalam bentuk program. Dan hari ini yuk kita belajar programming atau pemrograman. Sederhana. Loh, kok belajar pemrograman nggak pakai komputer ya? Jadi hari ini kita unplug dulu ya, step by stepnya yang kita pelajari dulu. Nanti pada pertemuan selanjutnya kalau kita berkesempatan ketemu lagi sama ibu, nanti kita praktek di komputer. Yes. Ya, iya bu. Nah, sekarang ibu punya gambar. Kita mau memprogram
dikasih tanda bintang. Cukup jelas nggak gambar ini sampai belakang? Kelihatan? Oke, lihat. Kita ingin menghasilkan golnya dulu ya. Oke, golnya seperti ini. Kita ingin menggambar, kita ingin mewarnai ya, lebih tepatnya ingin mewarnai kotak-kotak ini menjadi seperti ini. Ya, di sini. Ya. Ceritanya ini bukan dihasil ya, ceritanya mah dikasih warna ya. Gitu ya. Sama di sini. Ya, ceritanya itu dikasih warna gitu ya. Oke. Nah, sedangkan kita masih punya yang polos gitu ya. Nah, apa yang harus kita perintahkan kepada komputer ya, supaya bisa menghasilkan kotak yang warnanya susunannya seperti ini dengan beberapa perintah yang sederhana, misalnya kayak ibu tadi ya, ibu tadi kan maju berapa langkah gitu ya, berarti juga bisa ya sama ya, maju gitu ya, maju berapa langkah, bukan langkah, kalau ini mah berapa kotak gitu ya. Misalnya kita punya perintahnya geser satu kotak ke kanan gitu ya. Terus ini perintah pertama, perintah jenis pertama. Terus kita kan kalau tadi pas ibu hanya kita tadi bikinnya belajarnya dua perintah ya, maju dan stop, terus digabung jadi satu ya. Nah sekarang kita tidak dua perintah tapi kita punya 4 macam perintah, misalnya ya, geser satu kotak ke kanan, geser satu kotak kemana lagi berarti ke kiri, terus kemana lagi, geser satu kotak, kalau nggak kanan kiri bisa kemana lagi ya, bawah, bagus, ke bawah, terus kemana lagi ya, geser satu kotak ke atas ya. Terus kita tambah lagi satu perintah untuk warnai gitu ya. Ya, warnai kotak. Oke. Nah, yuk kita coba. Ayo kita mewarnai kotak yang masih polos ini supaya jadi kayak itu. Ya. Bisa? Kira-kira bisa? Ya. Bareng-bareng. Startnya di start. Start dan mulainya di start alias di bintang ya. Yuk. Bintang harus semangat kita bergerak. Kanan satu kali. Kami yang mana? Kita kasih nama dulu ya perintahnya A, B, C, D, E ya. Ya. Nah, so, masih perintah apa pertama berarti program kita? Programnya. Kok apa dulu berarti? Geser satu kotak ke kanan ke sini teh. Terus apa yang harus dilakukan?
udah atas bawah kiri kanan. Mau apa? X, bulat, atau rumput? Rumput. Ayo. Rumput aja. Tuh. Kayak rumput nggak? Ada yang mau menggambar rumput di sini? Atau ini saja? Harusnya rumput ada yang besar ada yang kecil ya? Besar, kecil, besar, gitu ya? Nah, jadi kita punya. Yuk, sekarang kita bikin program baru untuk menghasilkan kalau kita tambah ya kayak gini. Nah, anggaplah kita butuh 9 step dulu ya, 9 langkah dulu. Nanti kalau kurang ya tinggal kita tambahin di bawah ya. Oke. Sekarang mari kita tulis program buat menggambar seperti ini. Tapi tidak dengan yang panjang tadi, tapi cukup dengan simbol ini. Yuk. Caranya. Oke, sama berangkat dari bintang. Kita ke mana nih? Kanan. Berarti kanannya yang ke kanan. Step 1 panah ke kanan. Kita berada di sini sekarang. Terus apa yang kita lakukan? Warnai rumput. Warnai rumput. Bagus. Ini ya. Bikin sendiri, buka sendiri. Nah, rumput. Udah. Terus sekarang kemana lagi kita? Ke kanan. Terus step keempat. Ke bawah. Ini ya. Step berikutnya. Warnai. Oke, berarti rumput. Step berikutnya. Ke bawah boleh. Sini. Terus selanjutnya ke kiri. Step ketujuh berarti ke kiri. Warnai. Bagus. Lalu apa? Ke bawah. Ke bawah. Warnai. Selesai? Selesai. Jadi yang sekarang ini butuh berapa langkah atau berapa step? 10 step. Ya. Bisa dipahami? Bisa membuat gambar dengan menuliskan program? Ya, oke. Yang berpasangan ya. Bersama kalian akan menulis program. Ya. Jadi nanti kita bagi nih. Misalnya kalau Azam dan Sandi yang nulis program, nanti yang mengeksekusi, yang berperan sebagai komputer, yang menjalankan programnya Afriza dan Raihan misalnya. Ya. Vanessa dan Indah misalnya nulis programnya, nulis yang ininya, nanti eksekusi di kotak-kotaknya Raya sama Rani. Gitu ya, paham? Yang lainnya juga begitu ya. Nanti gantian dong, jangan kami aja yang bagian menggambar, kami juga nanti bikin program itu kan. Yang bikin programnya Raya Rania, Indah sama Vanessa yang menggambar. Bisa seperti itu? Berdua-berdua ya. Jadi nanti barengan bikin programnya, barengan nuanginnya atau mengeksekusi programnya ke dalam kertas. Oke, ini bagian ya.
Dami, mau yang gambar 1, gambar 2, 3, 4 atau 5 atau 6. Tapi jangan bilang-bilang ke pasangan belakangnya kalau kamu milih gambar Anu misalnya. Ya, rahasiakan, hanya kalian berdua yang tahu, yang belakang yang nggak tahu. Ya, paham? Ya. Hanya yang membuat program yang tahu tujuannya nanti ke gambar apa. Oh ya, paham ya? Nanti tukeran kayak gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dibagi? Itu perlu ditulis dulu. Nggak usah lah, nanti ada di sini ya. Nanti ini aja kalian bawa pulang ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bebas bisa. Oh, bebas ininya boleh gambar ketujuh ngarang sendiri, tapi harus dibikin aja di buku sendiri ya, biar nggak ketahuan. Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa kita mulai ya? Berarti ibu bagikan dulu ke yang akan membuat program. Jajaran depan aja dulu ya yang bikin program ya. Badami 2A mau di gambar program. Yang kedua Badami kalian yang buat program ya. Oh ya. Ada pasangan ya, nanti programnya dikasihkan ke ini dari Bisa yang jadi program. ya. Jadi tunggu dulu sampai yang pas selesai bikin program. Yang apa bagian bikin program tunggu dulu ya sampai yang bikin programnya selesai. Siapa yang belum kebagian? Pada jam saham ke? Kalian nanti programnya ke siapa? Ini boleh kalau yang berbeda dari ini. Tambah sendiri. Kalian bikin program. Kalian mau nanti yang depan program nanti kamu yang eksekusi. Nunggu berarti. Yang belum di bagian kertas nunggu. Silakan programnya bisa ditulis di kertas yang ibu bagikan. Jangan bilang-bilang ke pasangan di belakang kamu mau apa yang kamu mau program. Badaminya sama teman selaku aja. Programnya